Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romanuddin, NPM 1903031046 dari jurusan Akuntansi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung. Baiklah, di kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan finansial perusahaan yang dibuat oleh bidang keuangan tertentu. Isi dari laporan ini ialah data-data pendapatan sekaligus beban yang ditanggung oleh perusahaan. Biasanya laporan ini dibuat untuk menjelaskan kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Maka dari itu, sebagian besar laporan dikerjakan pada akhir tahun atau akhir bulan sesuai ketentuan di perusahaan tersebut. Dengan adanya laporan keuangan ini, pihak atasan bisa mengetahui kondisi finansial perusahaan yang terkini, sehingga laporan tersebut bisa dijadikan sebagai dasar evaluasi untuk langkah kebijakan selanjutnya. Jika disimak dari pengertian di atas, laporan ini adalah laporan keuangan yang dibuat secara lengkap oleh petugas keuangan atau pembukuan pada perusahaan yang nantinya akan dijadikan sarana mengevaluasi kebijakan atasan pada periode tertentu. Jenis-jenis laporan laba rugi. Yang pertama ada laporan laba rugi single step. Pernyataan single step adalah langkah tunggal hanya menunjukkan satu kategori pendapatan dan satu kategori pengeluaran. Format ini kurang bermanfaat bagi pengguna eksternal karena mereka tidak dapat menghitung rasio efisiensi dan profitabilitas dengan lingkup data yang terbatas. Laporan ini bersifat sederhana, tidak berisi detail perputaran keuangan yang terjadi pada perusahaan tersebut, dan biasanya laporan laba rugi ini dipakai oleh perusahaan dengan rintisan atau UMKM. Yang kedua, laporan laba rugi multi step. Pada laporan multi step atau multi langkah, akuntan harus memisahkan akun biaya ke dalam akun lainnya yang lebih relevan, lebih mendetail dan dapat digunakan berdasarkan fungsinya. Beban pokok penjualan, biaya operasi dan non operasional dipisahkan dan digunakan untuk menghitung laba kotor, laba operasi dan laba bersih. Laporan keuangan jenis ini biasanya sudah berdasarkan standar yang digunakan untuk pelaporan laba rugi perusahaan dagang besar atau perusahaan dagang besar atau perusahaan yang memiliki banyak pemangku kepentingan seperti kreditor dan investor. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.